Selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi Ibu Dewayu. Hari ini bagaimana kabarnya? Hari ini Ini sehat dan sangat ceria. baik, sehat-sehat Pak Bagus ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang rencana coaching yang akan nanti Pak Bagus lakukan dan saya selaku observer Pak Bagus. Baik Ibu. Jadi untuk rubrik coaching yang sudah Pak Bagus tentukan kira-kira bagaimana? Bisa diceritakan pada saya? Baik, untuk rubrik coaching yang sudah saya tentukan itu sesuai dengan alur tirta ya yang sudah saya Ya, pelajari, yang sudah saya pelajari seperti itu seperti tujuan, tujuan, identifikasi, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. rencana, dan teknologi. Baik. Lalu kira-kira apa kompetensi coaching yang ingin Pak Bagus kembangkan nih pada praktik kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu salah satunya ada tiga ya ibu. Kehadiran penuh itu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengar secara aktif. Baik, di antara yang ketiga itu ada tidak satu yang spesifik yang ingin Pak Bagus saya observasi hari ini? Yang paling spesifik yang saya inginkan itu di mana saya bisa melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif Dia saat coaching berlangsung. baik, jadi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kira-kira apakah Pak Bagus nanti sudah menentukan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang sudah Pak Bagus tentukan? Indikatornya apa Baik, kira-kira? baik Ibu. Jadi indikator yang bisa menjadi Jadi ukuran ketercapaian walaupun itu yang pertama oh, itu mampu menunjukkan kehadiran mampu penuh. menunjukkan Tuh, hadir. itu tentunya di depan coach ya. Dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach sendiri. Itu Ibu. Baik. Sekian untuk pertanyaan dari saya. Pak Bagus nanti bisa mulai coachingnya bersama Bu Ayu Mas ya sebagai coaching. Silakan Pak Bagus. Baik Ibu. Halo, selamat siang Ibu Ayu Mas. Selamat siang Pak Bagus. Baik, kita bertemu hari ini di kesempatan ini 30 menit sampai 40 menit ke depan ya Ibu Ayu Mas. Ya, Jadi kira-kira apa nih yang kita akan bicarakan di perbincangan hari ini Bu Ayu Mas? ini Pak Bagus. Kebetulan hari ini saya punya masalah Pak Bagus. Ya, Masalahnya saya itu tentang persiapan untuk kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan budaya positif itu Pak Bagus untuk pendampingan individu yang keempat. oh berarti eh, masalahnya di pembelajaran berdiferensiasi KSE nanti Ibu Mas gunakan untuk pendampingan individu. Gitu ya. Iya Jadi Pak Bagus. kira-kira apa yang ingin Ibu Ayu Mas dapatkan dari obrolan atau perbincangan kita siang ini? Ya, tujuan yang saya harapkan Pak Bagus untuk saya itu bisa memberikan atau menyajikan pembelajaran yang optimal dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, KSE, budaya positif dalam pendampingan individu itu Pak Bagus. Berarti dari yang Ibu Mas sampaikan tadi, bagaimana sebenarnya situasi saat ini itu bagaimana Bu Ayu Mas? Gini Pak Bagus, pada saat saya menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif itu terjadi sedikit kekacauan dari alur pembelajaran saya di kelas. Mm-mm. Murid itu kurang fokus dia Mm-mm. dalam pembelajaran tersebut. Berarti siswanya kurang fokus ya. Iya, Nah, kurang fokus, apa lain-lain ya, seperti itu. tapi yang sudah berjalan, yang sudah baik berjalan itu seperti apa, Ibu? Yang sudah berjalan alurnya sudah sesuai dengan RPP yang saya buat, Mm-mm. tapi penerapannya itu Pak Bagus, Nah, terutama pada saat kompetensi inti, kegiatan inti maksud saya. Kegiatan inti itu kan seharusnya mereka fokus, tugasnya kan berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain sesuai mm-mm. dengan gaya Baik, belajarnya. baik. Malah mereka saling mengganggu. Mm-mm. Anak yang gaya belajar kinestetik terutama dia malahan mengganggu anak yang audiovisual. Mm-mm. Berarti dalam pelaksanaannya tadi, eh, kira-kira yang mempengaruhi itu, faktor yang mempengaruhi itu apa, Ibu Ayu? Eh, Menurut saya mungkin karena ini pertama kali saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE serta budaya positif ini di kelas saya Pak Bagus. Jadinya muridnya kaget karena berbeda dengan pembelajaran yang sehari-hari itu Pak Bagus. Oh, berarti ini pertama kali ya Ibu Iya, melaksanakan itu ya. iya Nah, pertama kali. situasi idealnya. Nah, dari range angka 1 sampai 10, ya menurut Ibu, pelaksanaan yang Ibu sudah laksanakan itu sudah di angka berapa sih? Kalau yang sudah saya laksanakan itu mungkin di angka 5 atau 6 Pak Bagus, kurang optimal soalnya. Jadi idealnya yang Ibu harapkan itu seperti apa? Ya 9 sampai 10 Wih, optimal. Murid itu dia belajar seperti eh, tugasnya, misalnya anak kinestetik ya belajarnya kinestetik oh secara gitu. kinestetik. Baik, baik. Berarti ingin meningkat lebih baik Ya ya biar biar tentunya. bagus lah Biar penampilannya bagus saat ya. penilaian tingkat itu. Ya, baik, baik Ibu. Jadi kira-kira ya apa yang perlu Ibu rubah ya dari apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu di kelas? Yang perlu saya rubah mungkin pembiasaan pembiasaan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, karena semakin kita sering dan terbiasa murid itu kita ajak menerapkannya, saya rasa murid tidak kaget. Begitu juga dengan saya lebih bisa jadinya mengelola kelas seperti itu. Hmm, Mungkin saya akan nanti berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP. Kebetulan ada beberapa teman yang saya ketahui sama-sama ngajar di kelas 5 Pak Bagus. baik, baik Ibu. Alternatif yang tersedia itu apa saja sih? Alternatif yang tersedia? Selain kolaborasi dengan Hmm, rekan-rekan CGP lainnya yang kelasnya sama-sama kelas 5, mungkin saya nanti akan lebih berkonsultasi dengan pengajar praktik hmm. atau langsung mungkin sama Bu Fasilitator Pak Bagus biar lebih paham. Ya, baik. Berarti nanti konsultasi dengan pengajar praktik. Begitu juga dengan Ibu fasilitator juga ya. Iya. Jadi apa yang paling realistis ya yang Ibu dapat lakukan untuk kedepannya Ibu? Yang paling realistis dan yang paling awal saya akan lakukan yaitu berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP yang sama Kolaborasi. kelasnya sama saya, karena kan kalau nanya sama teman itu kan lebih gimana, rasanya Ya, lebih fleksibel daripada heeh. langsung nanya sama Baik, fasilitator atau berarti pengajar praktik. bertanya dengan teman itu lebih Iya, fleksibel berarti ya. Jadi iya.
lebih Mulai santai kapan? kan ya dikit. Ya, mulai kapan kira-kira Ibu akan laksanakan itu, Ibu? Mungkin besok Pak Bagus, saya mulai berkolaborasi, saya mulai hubungi teman-teman seangkatan di CGP ini tentang gimana sih kiat-kiat mereka menerapkan pembelajaran Mm-mm. berdiferensiasi, KSE dan budaya positif ini nanti persiapan pendampingan individu 4 ini Pak Bagus. Berarti mulai besok ya. Iya. Ya, dan semoga dapat terlaksana dengan lancar. Nah, kira-kira untuk memastikan keberhasilannya itu bagaimana, Ibu? Saya perlu dukungan Pak Bagus Hmm. dari berbagai pihak kayak atasan, Mm-mm. terus rekan-rekan sesama CGP, dan juga murid karena murid adalah objek dari penerapan pembelajaran kita ini. Jadi, Uh, baik, berarti komunikasi dengan atasan gitu ya, ya, rekan-rekan CGP. Nah, kalau lebih spesifik, yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Ibu melaksanakan itu seperti apa, Ibu? tolak ukurnya mungkin nanti saat pembelajaran apa pendampingan individu 4 itu Pak Bagus kalau mau murid saya pembelajarannya itu kondusif, misalnya saya berikan tugas, mereka bisa mengerjakan dengan baik, Mm-mm. kelas juga berjalan dengan kondusif, tidak Mm-mm. ribut, tidak gaduh, Mm-mm. pembelajaran lancar, mungkin itu sudah bisa dikatakan berhasil Pak Bagus. Baik, ya, baik Bu ya Mas. Jadi dari 30 menit yang sudah berjalan ini karena dia sudah di penghujung waktu, kira-kira dari obrolan kita, percakapan dari tadi yang Ibu Mas Ayu dapatkan atau yang Ibu Mas Ayu sadari dari percakapan kita itu sejauh ini apa, Ibu? Dari percakapan kita itu saya merasa lega Pak Bagus karena Pak Bagus tuh sudah bisa menuntun saya Mm-mm. untuk menemukan solusi-solusi dan apa saja yang saya harus lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya Pak Bagus. Baik, Ibu. Jadi karena sesi kita sudah habis, ya, semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Ibu untuk Ya, berbincang lagi tentang permasalahan yang Ibu Ayu miliki dan kita akan rencanakan di kemudian hari nanti. Mungkin minggu atau eh, 5 hari ke depan ya. Nanti kita eh, atur waktunya lagi ya Ibu berbincang. ya. Ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Bagus atas Ya, waktu. baik Ibu Yumas, thank you. Terima kasih. Ya. Masih ke mute Bu Amel. Oke, baik Pak Bagus. Menarik sekali ya Pak Bagus dengan coachingnya. Mm-mm. Jadi tadi sudah eh, bercakap-cakap ya, sudah coaching selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa yang sudah Pak Bagus lakukan tadi saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Pak Bagus kembangkan? Baik, Bisa dijelaskan? baik Ibu Dewayu. Jadi yang sudah berjalan tadi, saya berusaha hadir penuh dalam coaching yang saya laksanakan tadi dan memberikan perhatian penuh ya untuk mendengarkan secara aktif apa yang sudah disampaikan oleh coach tadi, Ibu. Gitu, baik. Dan namanya sekarang saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya. Jadi tadi berdasarkan yang saya lihat Mm-mm. alur cerita yang terjadi pada percakapan yang Pak Bagus lakukan antara coach dan coachee itu sudah terlihat sekali tujuan dari percakapan itu, yaitu T dari alur cerita. Setelah itu, identifikasi juga Pak Bagus lakukan dengan baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menanyakan permasalahan dari coachee.
Begitu pula rencana aksi. Pak Bagus sudah mencoba untuk menanyakan rencana yang dapat dilakukan Koci tanpa memberikan tanpa ada asosiasi, Mm, asumsi atau judgement yang Pak Bagus mm, lakukan. Jadi Pak Bagus berusaha menggali sendiri kira-kira rencana aksi yang bisa mm, dilakukan oleh Koci. Begitu pula tanggung jawab. Di aspek tanggung jawab, Pak Bagus juga sudah memastikan bahwa Koci melakukan komitmen yang akan dilakukan oleh Koci. Jadi Pak Bagus sudah memastikan siapa yang dapat membantu dan lain-lain. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan adalah pada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Bagus berikan ketika mengidentifikasi masalah dan rencana aksi yang diberikan kepada coach seperti itu. Tapi secara umum tadi percakapan Pak Bagus sudah sesuai dengan alur Tirta dan membuat Koci merasa nyaman karena Pak Bagus menunjukkan bahwa Pak Bagus benar-benar mendengarkan dengan baik, lalu juga kehadiran Pak Bagus sudah penuh tanpa mengerjakan hal lain. Bahasa tubuhnya juga sudah menunjukkan bahwa Pak Bagus mendengarkan secara aktif seperti itu. Lalu saya ingin menanyakan kira-kira mungkin di lain kesempatan, mm. jika ada kesempatan lain lagi, apakah ada kompetensi yang lain yang ingin Pak Bagus kembangkan berdasarkan tadi, coaching yang tadi Pak Bagus? Baik, Ibu Doayu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang belum maksimal saya bisa lakukan, Ibu Doayu. Jadi, dari hasil observasi Ibu Doayu, memang benar sekali. Saya juga merasakan hal seperti itu. Jadi, perlu banyak pertanyaan yang berbobot yang perlu saya kembangkan di kemudian hari kalau saya melaksanakan coaching untuk teman atau rekan sejawat ya. Jadi itu yang mungkin saya akan kembangkan dan maksimalkan lagi lebih baik dan lebih baik lagi dari yang sekarang, Ibu. Baik, terima kasih Pak Bagus sudah Ya, bersedia mengembangkan kompetensi yang lain. Nanti di lain kesempatan semoga bisa diterapkan baik pada rekan di sekolah maupun nanti mm-mm. pada rekan sesama calon guru penggerak. Ya, Terima kasih atas waktunya Pak Bagus. ya, Sekian saja dari saya sebagai observer. Terima kasih. ya. Terima kasih, Bu Amel.